Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Ismail TV dan Ismail Radio yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Karena itulah tujuan hidup kita di dunia ini. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya, yakni beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan alam semesta, yang telah menciptakan surga dan neraka. Maka kewajiban setiap hamba untuk benar-benar memperhatikan tentang ibadah, karena itu merupakan tujuan hidupnya. Manusia tidak diciptakan untuk hidup di dunia selama-lamanya. Manusia tidak diciptakan untuk senantiasa mencari dunia dan dunia, walaupun itu sesuatu yang ia butuhkan dalam hidupnya. Karena sesungguhnya ikhwah, ibadah adalah kebutuhan yang lebih besar daripada makanan dan minuman. Maka kewajiban seorang hamba untuk senantiasa merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu, dengan cara berusaha mengamalkan ilmu, dengan cara berusaha mengikuti jejak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat Ismail TV dan Ismail Radio yang rahmati Allah, manusia berbeda dengan binatang. Ya, binatang mereka hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Mereka tidak diberikan akal oleh Allah. Mereka tidak diberikan alat untuk berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelak di akhirat, mereka akan dikumpulkan, kemudian mereka akan menjadi tanah. Pada saat inilah orang-orang kafir mengatakan, "Ya laitani, andaikan aku," kata orang-orang kafir. "Ya laitani kuntu turaba, andaikan aku menjadi tanah seperti mereka." Karena binatang Allah kumpulkan ya bukan untuk dihisap amalnya, melainkan mereka akan diadili, kemudian setelah itu mereka menjadi tanah. Sementara manusia ikhwah, manusia akan diberikan balasan oleh Allah kelak di akhirat. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil ya biji zarah, ya sekecil apapun, ya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan keburukan ya sekecil apapun, ya dia akan melihat balasannya. Maka ya maka ikhwah, setiap kita berpikir ya tentang hakikat hidupnya di dunia, bahwasanya ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ia akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita ikhwah hidup di dunia ini hendaklah waspada, jangan sampai kemudian kita tenggelam di dalam dunia, karena ketika kapal itu telah dipenuhi oleh air di tengah lautan, maka kapal itu akan karam dan tenggelam. Begitu juga hati, ketika sudah dipenuhi oleh cinta dunia, maka hati itu akan karam dan tenggelam. Nah, wa ta'ala mengingatkan kita ya di dalam Al-Quran, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita ya tentang hakikat dunia, bahwasanya dunia itu sesuatu yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua itu agar kita tidak tertipu dengan dunia, agar kita tidak tertipu bahwasanya kita sedang berjalan menuju kehidupan akhirat. Karena seseorang yang di dalam hatinya harapan yang paling besarnya adalah dunia, maka akhiratnya pun akan hancur. Yang ia harapkan hanyalah dunia, yang ia harapkan dari ibadah hanyalah dunia, yang ia harapkan dari ibadah hanyalah harta. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan dari apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Tapi mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalnya dan sia-sia perbuatannya tersebut. Subhanallah. Maka dari itu ikhwah, jangan sampai keinginan terbesar kita adalah dunia. Ya, bukan berarti kita meninggalkan dunia sama sekali. Tidak. Bukankah Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita mencari nafkah? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menikah? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk bersedekah? Lihatlah ikhwah, ya, itu semua menunjukkan bahwasanya ya kita tetap mencari dunia, akan tetapi yang harus kita waspadai, jangan sampai dunia itu melupakan kita dari tujuan kita yang utama. Ya, karena tujuan ya kita di dunia ini, tujuan utama kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa salat dengan khusyuk? Bagaimana kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa melaksanakan puasa Ramadan? Bagaimana supaya aktivitas-aktivitas kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang kita pikirkan. Ya, inilah pemikiran orang-orang mukmin dan mukminah. Orang-orang mukmin dan mukminah memikirkan bagaimana caranya ya berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Seperti para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang-orang fakir datang kepada Rasulullah, mereka mengadukan orang-orang kaya bukan karena kekayaannya. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur wal ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumun. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka bersedekah, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dan mereka bisa bersedekah ya Rasulullah sementara kami tidak bisa. Inilah yang kita pikirkan ikhwah. Bagaimana caranya agar kita bisa beramal dan beramal. Bagaimana harta kita bisa menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nikmat sehat yang kita rasakan bisa menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar setiap langkah kaki kita bisa menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam beribadah kepadanya, dan semoga kita senantiasa termasuk orang-orang
yang selalu istiqomah dalam kebaikan dan meraih ridhonya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.